Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan kita pada kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai capital budgeting teknik, ya kan? Di pertemuan ini kita cuma membahas problem 7 aja sih, teman-teman. Nah, di dalam problem 7 ini diceritain nih, Unilever Corporation adalah perusahaan yang memproduksi snack seperti wafer dan biskuit. Pada awal tahun 2021, ini seorang manajernya itu mempertimbangkan nih. Nah, alternatif yang pertama, dia ada PT Mignum ya kan memberikan penawaran dengan initial investmentnya sebesar 560 juta. Ada Wallace memberikan penawaran initial investmentnya sebesar 650 juta. Nah, di tahun 2020 dia itu menjualnya cuma 5.500 dan biskuit 7.500. Nah, terus pada tahun 2021 kedua harganya itu naik jadi 1.000 ya kan. Kayak gitu ya. Nah, langsung aja di sini ada Mignum Corporation, Mignum ya kan. Mignum ini dia memberikan penawaran initial investmentnya itu 560 juta. Langsung aja kita masukin 560 juta. Sip. Nah, kemudian kita tentuin dulu nih harganya. Harga selling price dari wafer. Tadi kan wafer itu 2020 itu dijualnya 5.500 ya. Nah, kita itu nyari tahun 2021 nih, teman-teman. Jadi di tahun 2021 dia ada penaikan wafer dan biskuit, dia naik 1.000 semua ya. Jadi 5.500 tambah 1.000 itu 6.500, 6.500, 6.500 semua ya. Nah, terus untuk biskuitnya tadinya kan 7.500. Nah, terus naik jadi 1.000, naik 1.000. Nah, jadinya 8.500. Oke, nah untuk cash flow-nya itu di tahun 2021 kita nyari wafer dulu nih, wafer 15.000 pieces ya kan, berarti 15.000 pieces dikali sama 6.500 dari harga jual wafer itu sendiri ya kan. Terus 17.000 dikali sama 6.500, ini semua sama ya kan. Nah, berikutnya untuk biskuit 8.000 pieces dikali sama 8.500 ya kan, harga biskuit kan 8.500 ya. Terus ini cuman ini nih, dia cuma menghasilkan output segini, maka dikali-kaliin aja, langsung aja dikali. Nah, untuk totalnya ini ditambahin aja ya, dari wafer sama biskuit. Nah, ditambahin kan, ini juga ditambahin, tambahin deh. Nah, ini kemudian diakumulasi. Nah, berikutnya kita lihat nih mana sih yang mendekati daripada 560 juta. Wah, ternyata ada nih 524 juta 500. Nah, kita masukin deh, ke dalam rumus PP ya kan. Nah, ini 3 tahun ditambah 560 juta dikurang 524 juta 500 per 165 juta 250 ribu. Ini pernya itu total cash flow tahun setelahnya ya. Ini nih, tahun setelahnya, tahun setelah kita mendapatkan akumulasi mendekati 560 juta. Nah, dikali 1 tahun, maka hasilnya itu 3 tahun 2 bulan 0,58 hari. Nah, kita cari nih 0,58 dikali 30, jadinya 3 tahun 2 bulan 18 hari. Nah, berikutnya
kita nyari Wallace kok. Kalau tadi kita nyari Magnum, sekarang kita nyari Wallace. Dia ngasihnya 650 juta ya kan, initial investmentnya. Terus kemudian cash flow-nya ini wafer 18.000 pieces dikali 6.500 ya kan, harga wafer tadi ini dikali 6.500 sama semua ya. Nah terus untuk biskuit ini 9.900 tadi dikali harga biskuit kan 8.500 ya. Nah ini dikaliin harga output produksi dikali harga jualnya. Nah ini di total aja ya kan, di total semua nih, semuanya di total. Nah kemudian diakumulasi deh, diakumulasi ini gimana nih, ini 201.150.000. Nah ini ditambah 150.000 nih. Nah berikutnya sama ini ditambah ini ya kan, 369.300.000 ditambah 165.800.000. Ini juga sama, ini juga sama. Maka udah ketahuan nih, yang mendekati dari 650 juta adalah ini tahun ketiga dengan akumulasi 555.100.000. Dimasukin aja deh ke dalam rumusnya. Oke. Jadi ya kan, ini dibagi sama tahun setelahnya. Setelah itu dimasukin aja. Nah jadi hasilnya 3 tahun 7 bulan 14 hari. Oke ya, kita lanjut. Kalau mau ada yang ditanyain aja ya, gak usah takut, tenang aja. Nah kita nyari net present value. Nah di sini ada Magnum ya kan, Magnum kok tadi kita pindahin aja dari sini nih. Kita pindahin aja ya kan. Ini dari sini nih. Total cash flow. Ini dari sini kita pindahin semua ya kan, untuk mencari NPV-nya. Kita pindahin, ini kita pindahin, ini kita pindahin, ini kita pindahin, ini kita pindahin. Nah terus tadi kan di sini untuk menetapkan cost of capitalnya 12% ya kan. Nah jadinya ini dikali 12% aja. Tahun pertama pangkat 1 ya kan. Oh iya, bentar ya. Nah ini rumusnya tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah berikutnya dikaliin aja deh, dikali, ini dikali juga, dikali. Nah kemudian di total, jadi totalnya 603.807.363. Nah ini tadi kan initial investmentnya itu 560 juta. Nah sedangkan dia itu ada 603.807.000 ya kan. Nah kita cari kemudian Wallace, kita masih masukin aja ya data ini nih, Wallace nih. Kita pindahin aja data-datanya dia, kita pindahin untuk mencari PVIF ya kan. Nah berarti masih 12% ya, 12%.
ini pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Nah ini dikali aja cash flow-nya dikali PPIF, ini juga cash flow dikali PPIF, cash flow dikali PPIF, cash flow dikali PPIF, di total ini semua. Nah ada 622.419.678. Nah ternyata dia kurang nih dari initial investmentnya. Tadi initial investmentnya itu 650 juta. Nah ternyata dia kurang nih. Nah kita cari dulu nih PI nya dulu deh, kita cari PI nya dulu. Tadi PI kan, PI itu dari total PV of cash flow dibagi sama initial investment ya. Langsung aja jadi bagi ya kan. Nah terus ini juga sama, ini dibagi sama initial investment ya. Ini 622.419.678 dibagi sama 650 juta. Nah kemudian kan tadi udah diketahui untuk NPV satunya itu 43 juta. Nah kita cari RR pada Micnum dulu nih, terus tadi 12 ya kan. Nah kemudian kita cari NPV 2. Nah dimana IRR nya itu harus statusnya negatif ya kan. Untuk NPV 2 berapa sih? Nah kita coba-coba lagi nih. Untuk cash flow nya yang tadi masih sama, ini rumusnya. Nah kita cari dulu nih pakai trial error ya kan. Kalau misalkan ini positif, nah coba kita tambahin aja, kita kurangin dulu deh 10% misalkan. Ini nanti dikali aja ya, ini dikali, kita coba dulu bikin trial errornya ya kan. Cuman ini kan masih R nya itu 12%. Nah sebenarnya kita harus kurangin nih, ini masih sama kan tuh kalau 12%. Nah kita harus cari gimana caranya biar NPV nya ini negatif. Kita coba, misalnya kita coba 10%. 10% nih kak, kita coba 10% ya. 10%, 10%, 10%, 10%. Wah ternyata masih positif, malah lebih besar. Wah kita ganti nih, jadi ini kan 12. Nah kita tambahin, kalau tadi dikurang kita tambahin nih jadi 14 deh. Jadi 14 ya nih kak, kita coba satu-satu. 14%, 14%, 14%, 14%. Bentar. Wah ini masih kurang nih kak, masih positif. Kita ganti lagi, tadi 12 berarti kita tambahin lagi 2 jadi 16 deh kak. 16, 16, 16, 16, 16. Wah udah positif nih kak, udah negatif kak. Jadi hasilnya udah bener nih kak, berarti ininya negatif 10 juta ya kan. Nah berarti untuk RR2 nya 16%, berarti udah bener nih. Nah kita masukin deh untuk IRR nya, kita masukin ke dalam rumusnya, kita masukin aja ya kan. Nah hasilnya 15,25% untuk IRR daripada Micnum.
Sekarang kita cari Wallace. Wallace kan tadi untuk NPV satunya itu negatif 27.580.322 ya. Dari mana sih Kak? Ini dari sini nih. Tadi nih. Ya kan? Udah soalnya. Nah, terus untuk RR2-nya tadi dia kan 12% ya. Nah, kita cari nih. Pakai error lagi nih. Kalau ini negatif, berarti kita harus nyari NPV 2-nya itu positif. Kalau ini 12%, kita coba deh dikurang deh ya. Dikurang 10%. Dikurang 2%, maaf, jadi 10% ya. Ini tadi dipindahin aja dari cash flow yang atas. Dari cash flow-nya yang ini. Dari cash flow ini Wallace kok, ya kan? Jadi dipindahin. Berikutnya kita coba-coba nih. Ini kan tadi 12% ya. Ini dicobain. Ini kan berdasarkan soal tadi 12%. Nah, gimana sih kalau kita harus nyari positif nih? Kita kurang deh, jadi 10% dulu Kak. 10% positif. Pokoknya harus positif nih NPV-nya Kak. Harus positif. Harus positif. Positif. Nah, jadi ini udah positif untuk NPV-nya, berarti benar ini 10%. Nah, langsung aja dimasukin. Oh, ternyata benar 10%, kayak gitu ya. Pokoknya ini harus dicoba-coba aja gimana caranya biar NPV 2-nya kalau nggak positif ya negatif, tergantung daripada NPV satunya. Pokoknya kebalikan dari NPV 1. Nah, langsung aja kita masukin nih. Kita masukin ya kan. Kita masukin ke dalam rumusnya. Ini juga kita masukin ke dalam rumusnya. Ya kan? Ini juga. Ini hasilnya, maka hasilnya 12% dikurangin 1,84%, hasilnya 10,16%. Nah, untuk keputusannya Mignum lebih cepat ya kan. Bentar. Tadi Mignum itu 3 tahun 2 bulan. Kalau si Wallace itu 3 tahun 7 bulan. Berarti Mignum lebih cepat, dia yang lebih baik ya kan. Terus NPV-nya Mignum lebih besar. Coba kita lihat dulu. NPV Mignum lebih besar ya kan nih. Mignum itu 43 juta, sedangkan si Wallace negatif. Jadi lebih besar Mignum lebih besar. Kemudian PI-nya Mignum lebih besar nih daripada si Wallace ya kan. Jadi Mignum lebih besar. IRR Mignum tadi 15,25%, sedangkan si Wallace cuma 10,16%. Maka si Mignum juga lebih besar. Nah, kesimpulannya adalah pilihan alternatif terbaik ialah Mignum Corporation karena memiliki PP-nya lebih besar, MPV-nya lebih besar, PI-nya lebih besar, dan IRR-nya juga lebih besar. Kayak gitu teman-teman.